Halo Itera Friends. Kami dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar akan menampilkan hasil kegiatan RBL. kami Check This Out. Perkenalkan, nama saya Yolanda Lauresia KTD dengan NIM 1231968 dari Prodi Teknik Industri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Ruth Aprilia Simatupang dengan NIM 123190102 dari Prodi Teknik Industri. Halo semua, saya Laura Michelle Sumermata dengan NIM 123406062 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Saya Virus Yanifar dengan NIM 1234932 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Nama saya Rido Santo Lukas Simatupang dengan NIM 1231993 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Samuel Rizali Manalu, NIM 123120102 dari Prodi Teknik Geofisika. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang roket air. Roket air yang merupakan salah satu dari penerapan hukum Bernoulli. Di sini hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli, pada tahun 1738. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Pernyataan hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan, energi tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama, yang artinya ketika aliran fluida meningkat, maka tekanan fluida tersebut akan turun. Energi potensial pada fluida juga akan turun, sedangnya ketika kecepatan aliran fluida turun, maka tekanan fluida akan naik. Berikut beberapa aplikasi penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pipa venturimeter yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Yang kedua anometer atau alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Yang ketiga ada tabung pipot, alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas dalam pipa. Yang keempat perhitungan gaya angkat atau lift pada sayap pesawat. Yang kelima adalah perhitungan untuk mencari tekanan yang hilang pada aliran atau pressure losses. Yang keenam adalah parfum dan obat nyamuk semprot. Dan yang ketujuh adalah Torricelli. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian prinsip kerja hukum Bernoulli pada roket air. Roket air dapat terbang dengan memperhatikan semua prinsip yang bekerja pada roket. Hukum aksi reaksi atau hukum Newton 3 adalah hukum yang menyebabkan roket air dapat terbang. Roket air memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besar.
Dengan mendorong roket air ke atas, gaya dorong yang diberikan gas kepada roket air sama besar dengan gaya yang diberikan roket air kepada gas. Hanya arahnya berlawanan. Roket air mendorong gas ke bawah, gas mendorong roket air ke atas. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat roket air ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat. Alatnya adalah pompa angin dan alat tulis. Yang kedua, bahan. Bahannya adalah yang pertama itu pentil ban, yang kedua soda seperti minuman Sprite, yang ketiga itu isolasi putih, yang keempat itu lem PVC, yang kelima itu botol aqua berukuran 1,5 liter, dan yang terakhir itu adalah kardus. Untuk langkah kerja, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Langkah kedua, memotong botol menjadi 2 bagian. Langkah ketiga, membuat pola pada kardus bekas. Pola sesuai kreasi, namun kita juga harus mendesain sayap ini sebaik mungkin demi keseimbangan dan aerodinamisnya. Langkah keempat, membentuk kertas karton menjadi kerucut. Langkah kelima, menempelkan plastisin pada ujung botol yang berfungsi sebagai pemberat. Langkah keenam, menyambungkan kedua isi botol dengan isolasi. Langkah ketujuh atau yang terakhir, melakukan percobaan dengan menggunakan 3 bahan seperti air, angin, dan soda. Aplikasi hukum Bernoulli pada roket air. Air yang didorong oleh tekanan di dalam botol sebesar P1 akan keluar melalui lubang atau nozzle dengan kecepatan V2. Maka akan menghasilkan rumus P1 dikurang P2 tambah rho G delta H sama dengan setengah rho delta V kuadrat. Karena selisih tinggi H1 dan H2 sangat kecil, maka H1 kurang H2 dapat diabaikan sehingga persamaan menjadi P1 kurang P2 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Maka kecepatan air keluar dari lubang adalah V2 sama dengan akar dari 2 delta P per rho dikurang V1 kuadrat. Dengan menggunakan hukum kontinuitas, maka V1 sama dengan A1/A2 V2. V1 sama dengan akar dari 2 delta P per rho dikali 1 ditambah A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat. Dengan demikian, A1 adalah luas penampang botol dan A2 adalah luas penampang lubang atau nozzle. Kemudian kita memasuki data hasil percobaan. Untuk di tabel 1.1 menggunakan percobaan menggunakan air. Untuk volume airnya dengan menggunakan volume 200 ml, jarak yang berhasil dicapai 4 meter, dan untuk volume yang airnya 300 ml, jarak yang dicapai sepanjang 2 meter. Kemudian masuk ke tabel 1.2, percobaan menggunakan soda. Dengan volume air 200 ml, jarak yang dapat dicapai 7 meter, dengan volume air 300 ml, jarak yang dicapai adalah 5 meter. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan dalam fluida berbanding terbalik dengan kecepatan dari benda. Yang kedua, cairan dalam fluida mempengaruhi kecepatan roket saat terbang. Dan yang ketiga adalah semakin besar volume air, maka akan semakin kecil jarak yang dihasilkan.